berkelimpahan. Loh, lah iku Pak Hakime kok melok tersenyum bahagia iku lapo ayo. Jangan-jangan sampean juga ikut berbahagia. Info terbaru, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM untuk banding kasus korupsi Harvey Muiz yang korupsi 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Itu sudah clear. Semoga kedepannya bisa diadili lagi supaya hukumnya setimpal. Masyarakat tetap saja kritis. Pak Presiden tetap saja membela masyarakat. Ayo masyarakat tetap kritis untuk kebaikan bersama. Indonesia merdeka. Jokowi harus bertanggung jawab. Biar bagaimanapun juga Jokowi presidennya. Harun Masiku Jokowi presidennya. Oknum jaksa Jokowi. Jadi Jokowi harus bertanggung jawab. Apapun oknumnya, Jokowi yang disalahkan. Giliran Harvey Muiz 6,5 tahun, kalian gak berani menyalahkan Prabowo karena Prabowo presidennya. Mentalmu ternyata mental kacang. Sok keras, sok berani. Fakta yang terjadi, nggak ada rum-rum, nggak ada narasi-narasi menyalahkan Prabowo tentang putusan Harvey Muiz. Mereka mengkritik dengan lembut seperti kain sutra. Aduh, cemen. Hanya berani mengkritik, memfitnah sama orang yang nerima. Hanya berani merendahkan sama orang yang mau nerima direndahkan. Kalian gak berani mengkritik Pak Prabowo sekeras ketika mengkritik Pak Joko Widodo. Mentalmu udah kebaca kawan. Anak abah sama anak merah. Cemen, mendingan pakai rok aja ya. Salam waras. Makin ramai lagi kasus korupsi timah 300 triliun. Cuman divonis 6,5 tahun penjara sama denda 210 miliar. Kebagian berapa tuh hakim? Kebagian berapa tuh yang katanya aparat? Kebagian berapa tuh yang katanya pejabat? Erak. Sementara di sisi lain masih banyak orang-orang yang mengalami kelaparan. Yang dari awalnya itu dia pas waktu kampanye makan siang gratis dengan nominal berapa ya? 25.000 apa ya? Apa 45.000 lah, gue lupa. Karena gue bukan pendukung dia. Sekarang cuman jadi berapa ya? 7.500 apa berapa sih? Gue nggak begitu ngikutin juga sih. Soalnya gue anggap ya bener, omon-omon, cuman bisa omon-omon doang. Sampai katanya susu diganti sama apa ya? Daun kelor ya. Ya lah gue bilang. Ini negara lucu. Memang begitu kelakuan pejabat kita. Ketika belum terpilih, umbar janji. Saya berjanji akan begini, tidak akan menaikkan pajak. Apa itu pajak 12%? Itu hanya akan mencekik rakyat dan sebagainya, bla 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 bla. Pada saat sudah jadi, deng, mampus loh semuanya. Pajak dinaikkan menjadi 12%. Ya, welcome to the jungle. Sangat-sangat luar biasa hadiah di tahun 2025 nanti. Terus katanya kan pajak cuma naik 1%. Ya, iya 1%. Dari berapa? Totalnya 12%. Blow on. Semua kena imbas, semua kena dampak. Nggak hanya sektor orang-orang pengusaha kaya, itu semuanya bahan pokok juga. Kemudian di sisi lain pun juga kena pajak juga. Makanya pajak bisa bedakan juga antara PPH dengan PPN. PPN 12% itu semuanya terkena dampak, terkena imbas. Terutama nanti nih kita makan nasi, kita makan telur, intinya kebutuhan pokok kita kena semua-muanya. Di sisi lain ada koruptor tuh, si Muiz tuh, cuman 1,5 tahun 300 triliun. Ya udah kalau gitu nextnya ke depannya adalah kita harus punya cita-cita atau impian menjadi koruptor di negara ini. Enak cuman ditahan Cita-cita jadi koruptor sebentar. Itu 6,5 tahun belum dipotong gerasi ya, atau belum dipotong sama kayak potongan lebaran.
kemudian dia bisa berkelakuan dengan baik, ya itu belum dipotong tuh sama gitu-gitu. Terus juga belum pasti juga dia ada di dalam penjara, bisa jadi dia pergi ke Singapura liburan, ya kan, dia cuma di penjara paling 3 hari apa seminggu, habis itu udah cabut, ya dikasih tuh duit 300 triliun itu sama yang lainnya, dikasih nih deng 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 deng, udah aman. Ntar ketika lagi rame diliput, oh dia udah di penjara nih, ya padahal mah udah kelar dari liburan. Itu mah akal-akalan busuk, tau gak lu? Gayus Tambunan lihat gimana yang koruptor itu bisa pergi jalan-jalan, ya kan, katanya dia di dalam penjara, ternyata jalan-jalan ketahuan pakai masker, pakai kacamata, ya kan, tertutup. Jadi kita rakyat itu udah nggak bodoh gitu loh. Jadi tolonglah jangan membodoh-bodohi rakyat lagi. Katanya kan Bapak macan Asia. Kalau udah kayak gini macannya jadi kucing. Jadi kucing terus jadi ayam. Ayam kate lagi, bukan ayam jago. Ya kalau dibilang katanya juga kan dia baru menjabat, baru 2 bulan, bla bla bla. Halah, harusnya bikin gebrakan tuh si Rafael Mois itu yang korupsi timah itu, langsung hukum mati, tau gak lu? Di Cina aja yang dia korupsi 6,5 triliun dihukum mati, ini 300 triliun, gila, cuma dihukum penjara sama didenda kayak begitu doang, nggak dihukum mati. Sementara ada nenek dia nyolong kayu bakar cuma untuk bertahan hidup, entah tuh kayu bakar dijual atau entah tuh kayu bakar untuk digunakan untuk memasak. Intinya dia lebih berat nih, lebih berat hukumannya, dan sampai dia ngemis-ngemis minta supaya hukumannya itu diringankan oleh hakim, tapi nggak digubris. Ya begitulah potret hukum di negara kita, yang katanya demokrasi ternyata demokrasi, yang katanya acuan kita adalah Undang-Undang 45, ya kan, ternyata adalah undang-undang menurut para penguasa, menurut para oligarki, cukong-cukong. Alah, udahlah, ya nggak usah beralibi. Itu kita rakyat udah pada pintar, udah nggak pada bodoh. Tinggal kalian gitu, sampai nanti tunggu rakyat marah, ya kan, turun semuanya baru udah. Dan gue berterima kasih kepada mahasiswa yang telah menyuarakan suara rakyat atas kenaikan PPN 12% ini. Terima kasih adik-adik, lanjutkan perjuangan kalian, bahwa kami pernah ada di posisi kalian melawan kezoliman yang dilakukan oleh Mulyono dan keluarganya pada 10 tahun lalu, ya, dan sampai saat ini keluarganya pun masih berkuasa. Dan satu lagi juga buat Hasto, gue nitip Hasto ya, lu nyanyi, lu sebutin tuh Mulyono sama keluarganya, lu seret, ya, karena gue tahu kartu asnya Mulyono tuh ada di PDIP, ada di lu tuh, lu sebut semua, lu bernyanyi yang lantang, yang merdu, yang keras, supaya nih rakyat tahu nih bagaimana kebusukan Mulyono dan keluarganya, ya. Jadi jangan segan-segan, lu kan udah dijadiin tersangka KPK nih, ya, lu bernyanyi sekeras-keras, sekencang-kencangnya lu, oke? Itu aja pesan dari gua, ya, semoga lekas sembuh untuk negara ini, dan semoga lekas selesailah rezim Mulyono dan keluarganya, entah di dunia lebih cepat lebih baik, sampai akhirnya nanti di pengadilan akhirat dia kena lagi. Oke, itu aja dari gua. Salam akal sehat, salam perubahan.